Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di rumah. Halo, namaku Farah dan aku adalah seorang ibu dari toddler yang sekarang Masya Allah sudah berusia 27 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini aku gak mau cerita-cerita tentang Montessori atau apapun. I just wanna tell you something tentang curhat-curhat aja, curhat sesama ibu-ibu. Tapi sebelumnya, seperti biasa, pesan pandemi, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak kalau memang diperlukan untuk keluar. So, stay happy and stay healthy. Jangan lupa subscribe, oke? Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit cerita nih. Jadi sekitar semingguan yang lalu, dalam durasi 1 minggu, aku tuh benar-benar merasa kehilangan attachment, tidak merasa attached dengan M gitu selama kita menghabiskan waktu bersama gitu. Aku merasa bahwa aku tuh ada di tempat yang berbeda, aku tuh nggak engage dengan permainan dia. Jadi bener-bener kayak ngerasa ngambang aja, dan hari-hari tuh berlalu aja gitu. Padahal by the end of the day, setiap hari sebelum tidur tuh aku selalu mengevaluasi diri, kira-kira apa yang salah pada hari ini, apa yang kurang dari caraku bermain, caraku membersamai M kayak gitu. Nah, yang mana which is setiap evaluasi itu berlalu dengan hasil bahwa sangat buruk, hari ini sangat buruk. Kayak misalkan aku nggak bisa engage, aku tuh nggak bisa nangkep dia tuh bermain apa gitu, padahal dia di depanku persis gitu. Dan juga kayak misalkan I give him too much screen time kayak gitu, dan segala macam, which is not good, semuanya tuh nggak baik. Dan it made me really sad, dan aku merasa gagal banget jadi ibu tuh, terutama dalam seminggu itu aku tuh ngapain aja gitu, nggak berhasil banget aku tuh seminggu itu kayak gitu. Nah, kemudian aku mulai merasa bahwa I need this to stop. Aku nggak mau berlanjut seperti ini, karena efeknya itu M itu bisa merasa, anak itu bisa ngerasa bahwa kita tuh sedang nggak ada di situ gitu ya. Kita hadir physically, tapi pikiran kita kemana-mana, kita tuh nggak ada di situ kayak gitu. Dia tuh merasa, dan akibatnya dia tuh merasa kayak kurang merasa aman. Attachmentnya denganku tuh dia merasa mungkin terganggu atau gimana. Jadi dia tuh pengennya makin lengket terus gitu, antara makin minta gendong, aku nggak boleh melakukan apapun kayak gitu. Padahal M itu adalah anak yang jarang banget minta gendong. Dia tuh lebih mandiri banget, dia tuh suka jalan, dia suka lari, lebih mending duduk di stroller dan sebagainya. Jadi tuh ketika dia minta gendong, dia nggak mau aku melakukan apapun, there must be something wrong kayak gitu. Nah, kemudian I dig deep into myself, what's wrong with me, apa yang terjadi denganku dalam seminggu kemarin dan segala macem. Kemudian cari apakah ada sesuatu yang aku pikirkan, kalau misal ada, itu ya harus aku deal with that gitu. Jadi harus aku selesaikan juga saat itu juga dan segala macam, karena efeknya tuh bisa kemana-mana, terutama pada M itu bisa kemana-mana gitu. Jadi misalkan efeknya adalah aku gagal mengobservasi perkembangan dia, padahal dia itu setiap hari berkembang, dia tuh nggak berada pada satu titik yang sama setiap hari gitu. Nah, jadi aku bisa terlambat mengetahui apa yang harusnya dia butuhkan, aku nggak bisa mengobservasi lingkungannya dengan baik dan sebagainya. Nah, kemudian pelan-pelan aku mulai cari tahu masalahnya apa, what's wrong within me, dan aku mulai perbaiki sedikit demi sedikit sampai alhamdulillah akhirnya sekarang udah lebih nancep aja gitu. Jadi aku mulai nulis ulang tentang gimana keseharianku seharusnya dengan M. Aku bahkan bikin jadwal, dan di awal-awal dalam masa perbaikan tuh benar-benar harus stick to the pattern gitu. Jadi di saat jadwalku tuh bilang bahwa aku nggak boleh mikirin yang lain, so I'm not doing that kayak gitu. Jadi benar-benar I think it makes the process much better karena jadwalnya itu. Nah, sampai lama-lama semakin baik, semakin menyenangkan. Sekarang juga jadi udah Masya Allah, Alhamdulillah udah balik lagi kayak dulu. Nah, yang mau aku bilang adalah motherhood or parenthood can be overwhelming buat kita. Jadi orang tua tuh bisa capek, bisa ngerasa I need space kayak gitu, bisa ngerasa aduh suntuk banget, I don't know what I'm doing,
I don't feel like I'm not good enough dan segala macem, which is totally fine, which is totally human. It's just ya itu adalah kita sebagai manusia gitu. Kita manusia itu emang merasa capek, merasa bosan, merasa stres, frustrasi dengan anak yang tantrum, bingung harus gimana dan segala macam. Itu adalah sangat wajar dan sangat manusiawi sekali gitu. Jadi I just want to remind all of us that don't be too hard on yourself gitu. Jadi kalau misalkan hari itu nggak berjalan baik, ya that's okay. It doesn't mean that you're a bad mom, you're a bad parent. It means that you're a good parent that has a bad day kayak gitu. Jadi dan kita harus selalu yakin bahwa dengan kita mengakui bahwa kita memiliki hari yang buruk, apa yang salah di hari itu, apa yang ingin kita perbaiki, kita tuh jadi percaya deh, kita tuh jadi justru satu langkah berproses untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika kita tahu ada yang salah, maka kita tuh ada itikat baik untuk memperbaiki itu gitu. I speak too much baik, sorry. Nah jadi kayak gitu. Nah bener-bener deh, motherhood itu tantangannya banyak banget deh. Udah tantangannya itu anak sendiri dengan tingkahnya yang Masya Allah, dengan misalkan susah makan, berat badan susah naik. Kalau dibanding, belum lagi ketika kita mulai membanding-bandingkan dengan anak seusianya, oh anaknya si ini kok udah bisa ini, si ini udah bisa gini, dan anakku seperti ini, kayak gitu. Jadi kita tuh mulai kehilangan kenikmatan untuk bersyukur, mulai kehilangan kenikmatan untuk enjoying what's really there gitu. Ini anak kita nggak mau menikmatinya kah, kayak gitu. Jadi kita capek dengan membanding-bandingkan dengan orang, ditambah lagi juga dengan berbagai informasi tentang parenting di media sosial misalnya, yang sekarang tuh Masya Allah sudah gampang banget kita dapatkan gitu. Tapi itu pun bisa membuat kita capek gitu kan. Jadi misal aku tuh suka misalkan malam-malam baca tips di Instagram gitu, misalkan tentang how to be a good parents dan segala macam. Terus aku tuh ngerasa kayak, ya Allah, ternyata aku salah ini, ternyata aku salah ini, ternyata aku salah ini. Jadi merasa salah semua kayak gitu. It can be overwhelming and that's okay gitu. Oke, yang tadi kepotong, sorry. Jadi untuk menutup, aku cuma mau bilang bahwa sekalipun kita merasa capek, sekalipun kita merasa overwhelmed, sekalipun kita ngerasa gagal karena kita marah-marah, atau kita mendiamkan anak, atau kita give him too much screen time, atau kita nggak merasa bahwa kita memberikan aktivitas yang cukup educational buat mereka gitu. That's so fine, that's so okay. Kita merasa kayak gitu, itu justru bagus sekali karena kita jadi tahu bahwa kita ada yang kurang, jadi kita jadi niat untuk belajar lagi. Dan juga jangan lupa orang tua sekalian untuk berhenti sejenak, untuk tarik nafas sejenak, untuk memaafkan diri sendiri kalau misalkan kita merasa gagal, untuk minta maaf ke anak juga misalkan kita membentak atau segala macem, memperbaiki kesalahan segala macem. Dan juga tapi kita harus ingat bahwa kita tidak quit, we do not quit gitu. Jadi kita tidak berhenti dari parenthood ini, kita nggak give up, kita tuh akan selalu belajar, kita punya keinginan untuk belajar terus, punya keinginan untuk selalu ingin memperbaiki diri gitu. Karena ya anak itu benar-benar bergantung pada kita atas semuanya gitu, terutama ketika masih kecil gitu, benar-benar bergantung pada kita. Dan sudah seharusnya kita menyediakan yang terbaik semampu kita bagi anak gitu. Oke, tetap semangat terus dalam parenting ini karena I know it's hard. Aku juga merasakan itu, but I hope that it's really worth it. I know that it's worth it. Oke? Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification. Bye bye. Assalamualaikum.